Satu fenomena, satu pelajaran. Kalian tahu nggak sih, banjirop bukan bencana besar yang datang secara tiba-tiba. Ia datang perlahan-lahan, setetes demi setetes, sampai satu duku hilang. Dan kita bahkan nggak sadar kapan itu terjadi. Itulah yang terjadi pada Duku Simonet yang terletak di wilayah pesisir Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Maka dari itu, kali ini bersama kami, Selin, Dirga, David, Asmi, Nuna, Shiva, dan Zizi akan mengajak kalian berkeliling di sekitar Duku Simonet sambil menganalisa lebih dalam faktor dan dampak tenggelamnya Duku Simonet. Pertama-tama, kami akan membawa kalian pergi ke pelabuhan perikanan pantai Wonokerto. Dari sini, kita bisa melihat kondisi Duku Simonet dari kejauhan. Setelah melihat kondisi dari kejauhan, muncullah hipotesis dari kami, yaitu tenggelamnya Duku Simonet disebabkan oleh kombinasi naiknya muka air laut, penurunan muka tanah akibat aktivitas manusia, dan kerusakan ekosistem mangrove yang mempercepat abrasi pesisir. Kami juga mendapatkan informasi tambahan dari warga lokal yang tinggal di sekitar pelabuhan perikanan pantai Wonokerto. Dengan Bapak siapa? Pak Jamal. Bapak Jamal orang asli sini, Pak? Ya, kayak gini. Dari sejak kapan Duku Simonet itu tenggelam, Pak? Dia kira-kira 2019 itu mulai tenggelam. Pihak kabupaten merelokasi orang-orangnya kemana ya, Pak? Kabupaten Pemuda baru mulai relokasi kemarin ke Desa Prasepa. Itu tanah milik Pemuda Kabupaten Pekalongan. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kami juga mendapat informasi dari beliau, jika kami ingin melihat keadaan Duku Simonet dari dekat, kami bisa menaiki perahu yang letaknya tidak jauh dari sini. Kami pun ke sana dengan mengikuti petunjuk dari beliau. Jalan yang kami hadapi tidak mudah, sempit, banyak rerumputan liar, dan bebatuan. Tapi sayangnya sesamanya di sana, kondisi tempat tersebut sedang sepi. Tidak ada orang yang bisa mengantar kami ke lokasi. Akhirnya kami pun memutuskan pergi ke lokasi berikutnya, yaitu di mana para warga Duku Simonet direlokasi. Sembari mengisi bensin, awalnya kami akan berencana untuk mewawancarai seorang ibu-ibu warung. Namun, ia menyarankan kami untuk langsung mewawancarai ketua RT yang letak rumahnya sudah tak jauh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Rasjoyo, saya asli dari warga Simonet. Dari tahun berapa Bapak sudah di sini? Dari tahun 2024 akhir, saya pindah ke sini. Kronologinya bisa sampai sini bagaimana ya, Pak? Awalnya saya ini direlokasi dari Duku Simonet yang bertepatan dengan Desa Semut. Dan direlokasi karena tempat tinggal saya itu terkena abrasi pantai. Bagaimana caranya bisa sampai pindah ke sini ya, Pak? Karena ini program pemerintah, warga Simonet itu direlokasi. Karena direlokasi itu tempat tinggal saya sudah terkena abrasi, jadi direlokasi di tempat tanah Pemda yang seluas 10.500 meter persegi. Ini tanah Pemda. Pertama pindah ke sini itu ya tidak bersamaan. Ada orang yang kepercayaan masing-masing terkait dengan hitungan Jawa, terkait dengan hari-hari yang bagus jare wong tua we loro etung. Wong sing jenenge Pak Ngugawe tempat tinggal sak lawase ya kudune diluruhke hitung. Bantuannya per unit itu 55 juta per unit. Untuk warga Simonet itu ada 64 KK. 64 KK dikali 55 juta. Itu nominalnya 3,52 miliar. Kronologinya terjadinya Simonet itu tenggelam. Pertama adalah land subsidence, penurunan tanah. Yang kedua adalah karena ada pembuatan breakwater. Breakwater itu bangunan yang menjorok ke laut. Jadi, proyek pemerintah. Itu yang terjadi awal-awalnya terjadinya abrasi pantai itu karena adanya
breakwater tersebut. Bangunan pemerintah itu yang namanya breakwater di tahun 2012 itu sepanjang 150 meter. Itu yang kena abrasi itu di dekat breakwater tersebut. Terusan di tahun 2014 itu ada penambahan sepanjang 200 meter. Jadi bibir pantai Semonat itu terkena abrasi semua. Itu awal-awalnya. Itu pun yang bilang dari Bandung, itu dari peneliti dari Bandung, ITB. Wow. Yap, sampai situ saja petualangan kami menyusuri di sekitar Tugu Simonet. Sampai berjumpa di video selanjutnya.